Iya. Terus bahkan aku sendiri tuh juga termasuk yang mengakses HP cukup lama ya dalam sehari, dan itu Berapa itu, Mbak? sekitar 10 jam Loh, 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 mungkin. loh. Wah. Mungkin Mbak juga. Enggak. Itu Halo Sobat Online, udah berapa jam nih kalian scroll HP hari ini? Pernah gak sih kalian itu buka HP sebentar, tahu-tahu udah 1 jam bahkan lebih cuma scroll TikTok. Awalnya sih mau lihat sesuatu yang bermanfaat, ujung-ujungnya malah ngelihat video yang gak jelas dan malah bikin capek kita sendiri. Bukannya happy, otak malah jadi velocity, kosong, lemes, males ngapa-ngapain. Kalau kalian relate sama hal ini, berarti kalian lagi kena drown out gara-gara sosmed. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng nih sama mahasiswa kesehatan masyarakat yang bakal kumpas tuntas soal ini. Mari kita sapa bareng-bareng Mbak-mbak cantik kita kali ini. Ada Mbak Hanzu, mahasiswa semester 6 PKIP yang dulunya aktif sebagai konselor remaja nih. Halo Mbak Hanzu. Halo Mbak Intan dan halo sobat online semuanya. Wah, seneng banget nih aku kita bisa ketemu kumpul hari ini buat ngobrol dan bincang-bincang santai nih. Aku jadi kepikiran nih Mbak, ngomongin soal TikTok, emang rasanya itu kayak dopamin ya yang bikin candu gitu. Kadang kita tuh nggak sadar udah masuk dan terjerumus, sampai-sampai bisa bikin kita hilang arah. Kita sibuk menuhin ekspektasi, ikut tren sana sini, yang kadang-kadang itu bisa menghanyutkan, ya nggak sih Mbak? Nah, akhirnya kita itu merasa hampa dan bahkan menurut salah satu penelitian yang pernah aku baca, itu bisa sampai berdampak ke kesehatan mental loh Mbak. Wah, efeknya bisa separah itu ya, Mbak. Iya, Dan ada juga Mbak Wiwi, mahasiswa semester 6 PKIP 2025 yang bakal nemenin kita ngobrol seru dan bincang-bincang kali ini. Halo Mbak Wiwi, gimana nih kabarnya? Oke, halo Mbak Intan, halo Mbak Hanzi, dan halo teman-teman online semua. Pastinya di sini tuh aku excited banget ya bisa Harus dong, Mbak. bincang-bincang dan sharing sama teman-teman tentang topik yang gak kalah seru, yaitu bahas bagaimana media sosial bikin kita lelah secara mental tapi sering gak kita sadari. Apalagi kita semua kan rata-rata remaja Gen Z ya, yang mana akses di media sosial itu bener-bener setiap harinya tuh lama banget gitu teman-teman. Ya, betul. Iya, scroll lupa waktu gitu. Ya, setuju. Nah, banyak orang mikir kalau sosial media itu sebagai hiburan dan pelarian stres. Tapi kok malah bikin lelah dan otak kosong ya Mbak habis lihat atau scroll terlalu lama. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita kalau kebanyakan konsumsi konten tanpa nonstop nih? Mungkin dari Mbak Wiwi terlebih dahulu nih. Oh, oke, aku mau jawab ya. Jadi aku pernah baca literatur. Jadi kalau emang pemakaian digital itu yang terus-menerus bisa mengakibatkan kelelahan mental dan fisik. Juga terus fakta di lapangannya sendiri, emang banyak remaja, apalagi Gen Z, yang punya waktu screen time tuh banyak buat refreshing. Kadang kita tuh udah capek ketemu sama banyak orang, aktivitas kuliah, kerja Iya, dan sebagainya. betul. Larinya tuh juga sama aja ke main TikTok, scroll sosmed. Iya. Terus juga kenapa sih kita itu lebih sering lihat TikTok? Karena emang algoritma TikTok tuh nakutin guys. Jadi TikTok itu dirancang buat kasih konten yang baru dan menarik terus. Jadi setiap kali kita scroll TikTok, tubuh kita itu akan ngeluarin dopamin. Nah, buat yang belum tahu dopamin itu apa, dopamin itu hormon yang bikin kita ngerasa kayak senang sesaat itu. Jadi kita ngerasa, oh TikTok ini emang bikin kita bahagia. Iya, Makanya betul, kita tuh tertarik buat mengulangi nonton TikTok terus teman-teman gitu. Nah, aku mikirnya tuh kayak TikTok tuh sebagai kehidupan kita gitu. Jadi kayak Bener. kita tidak bisa hidup tanpa TikTok Relate- gitu, relate banget sih apalagi anak-anak Gen Z sekarang. betul. Nah, kalau dari Mbak Hanzu sendiri nih seperti apa? Nah, jujur aku setuju banget sih ya Mbak sama yang dibilang Mbak Wiwi. Tapi aku izin nambahin nih ya Mbak. Nah, menurutku salah satu masalahnya itu banyak banget nih konten-konten yang kita konsumsi itu tuh kurang atau bahkan nggak berbobot. Ya, Nah, betul. ditambah nih ya Mbak, setauku TikTok itu kayak nggak punya filter buat batasin konten gitu. Iya, betul, kan, betul, Mbak? betul. Jadi kayak semua konten itu bisa FYP gitu. Termasuk yang nggak penting-penting dan gaji-gaji itu juga Iya, bisa iya, loh Mbak. Nah, habis kita scroll lama-lama nih, otak itu kayak kadang ngerasa overload, capek, tapi kita dapat apa? Kita nggak dapat manfaat apa-apa. Kosong. Ditambah nih, menurut salah satu penelitian, konsumsi medsos yang berlebihan itu bisa memicu digital stress dan numbness effect. Ibaratnya nih ya Mbak, kalau misalkan Mbak ini makan junk food terus-menerus nih, itu kan rasanya kan enak ya di awal, Iya. tapi nggak ada gizinya gitu dan malah bikin tubuh itu tambah lemes. Coba bayangin kalau itu terjadi di otak kita. Kalau misalkan otak kita dikasih konten yang nggak jelas terus menerus, itu kan bisa aja otak kita tuh jadi tumpul Mbak lama-lama. Betul.
betul. Gitu. Ibaratnya ya Mbak, kita tuh nggak dapat informasi yang penting, tapi malah kebawa emosi gara-gara hal yang receh. Kayak scroll komen di TikTok yang isinya debat kusir sama gosip seleb yang nggak ada hubungannya sama kehidupan kita nih. Iya, benar-benar setuju sih. Dari pengalaman kalian nih di dunia kesehatan masyarakat, apakah ada kasus nyata nih Mbak yang relate dengan remaja yang mengalami drain out gara-gara kebanyakan main sosmed? Atau mungkin dari kalian sendiri pernah ngelakuin ini atau pernah ngerasa kok aku tuh lagi demam sama TikTok gitu. Terus hubungannya sama kehidupan kalian tuh seperti apa Mbak? Oke, mungkin aku izin jawab duluan ya, Mbak. boleh, Boleh boleh, ya? silakan. Ini sambil aku cerita curcol dikit kali Ah, ya. siap. Cerita tipis-tipis gitu. Nah, ini pernah sih Mbak kejadian, bahkan ini di keluargaku sendiri gitu. Kasusnya itu sebut aja ada anak namanya Mawar. Iya. Nah, dia ini emang bisa dibilang anaknya tuh ya Mbak, itu pengawasannya itu nggak terlalu ketat gitu dari orang tuanya. Jadi dia itu bebas banget main sosmed dan nggak terlalu dibatasin jam gitu. Nah, pernah nih suatu waktu si Mawar ini masuk ke dunia RP atau router. Nah, mungkin sobat online mungkin udah familiar kali ya Iya, dengan iya. istilah RP gitu, udah lumayan ngetren. Nah, jadi si RP ini tuh emang menurutku ya, emang agak nuntut buat sering-sering cek HP gitu. Jadi yang awalnya si Mawar itu iseng-iseng aja, lama-lama jadi terjebak gitu di dunia maya. Sampai-sampai dia itu jadi kurang waktunya buat sosialisasi sama keluarga, bercengkrama, itu jadi kurang banget. Jadi lebih Mbak. menyendiri gitu ya, Iya, Mbak? lebih menyendiri, HP-an terus gitu. Aku juga dulu sempat pusing sama si Mawar ini. Nah, tapi alhamdulillahnya nih si Mawar ini tuh sekarang udah berhasil lepas sih Mbak dari RP. Iya, Dan iya. dulu itu memang butuh pendekatan yang agak lama nih Mbak buat aku bantuin Mawar gitu untuk terhindar. Nah, kalau di aku sendiri nih Mbak kasusnya, aku juga pernah ngalamin nih. Wah, apa Aku itu, pernah Mbak? ngalamin. Nah, cuman kalau di aku ini efeknya lebih ke FOMO. Jadi kalau misalkan Mbak lihat TikTok atau IG gitu kan biasanya banyak nih konten yang isinya orang-orang yang flexing. Iya, gitu iya, ya. bener banget. Jadi aku tuh pernah nih Mbak ada di satu titik di mana karena keseringan nonton itu aku tuh jadi ngerasa, ih aku kalah ya sama mereka gitu. Aku belum bisa jadi apa-apa ya sekarang ini. Aku kayak tertinggal banget ya. Iya, insecure. itu wajar pasti sih Mbak. Aku kayak tertinggal gitu dari mereka gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya karena dulu aku sempat dapat ilmu waktu jadi konselor remaja, aku jadi tahu nih gimana sih cara buat ngatasin dari rasa-rasa insecure atau FOMO itu. Nah, ini boleh nih. Nanti jangan lupa ya Mbak kasih tips and triknya untuk Oke, mengatasinya. oke, Tapi tunggu boleh, dulu ya boleh, Mbak. boleh, Aku mau tanya ke Mbak Wiwi nih, gimana nih Mbak dulunya? Aku tuh juga sering dengar cerita yang sama kayak Mbak Hanzu tadi ya. Bahkan ada juga temanku itu yang ngerasa kosong karena sering scroll TikTok terlalu lama. Mereka kayak kehilangan motivasi buat melakukan hal-hal yang positif gitu. Kadang juga mereka malas kuliah, malas belajar, malah lebih cenderung main HP, main TikTok terus. Jadi malah otaknya itu lebih memperhatikan hal-hal yang sepele gitu. Iya. Terus bahkan aku sendiri tuh juga termasuk yang mengakses HP cukup lama ya dalam sehari. Berapa itu, Mbak? Sekitar 10 jam. Loh, 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 mungkin. loh. Wah, mungkin Bapak juga. Enggak. Ya, tapi nggak sampai 10 jam juga sih. Nggak separah Mbak. itu sih Mbak. Apalagi kan kalau apa namanya habis harus sampai mau tidur kan itu nggak bisa tidur karena sering main TikTok gitu. Karena juga aku tuh pernah di posisi dimana jarang ketemu orang, jadi lebih sering main HP di kamar. Apalagi mungkin teman-teman ingat waktu COVID. Nah, itu lebih iya, banyak iya, main iya. HP Kan sih kita Mbak. kan di karantina kan Ya, otomatis jarang ketemu social orang. Jadi kita distancing. lebih sering main sosmed. Nah, itu benar-benar jangan diulangi lagi karena itu bikin kita tuh kayak orang yang kayak antisosial. Iya benar-benar. Wah, relate banget sih Mbak ini. Emang kebiasaan scroll terlalu lama itu bisa bikin otak overload dan kehilangan motivasi. Apalagi kalau udah jadi rutinitas sehari-hari nih. Nah, mungkin Mbak Wiwi nih penting banget sih Mbak buat mulai atur screen time-nya biar nggak kebablasan ya Mbak. Dan sekarang masih scroll lama tuh Mbak Wiwi. Iya. Ya. Aduh. Kecuali kalau banyak tugas. Oh, oke. Indikator kesibukan Gen Z adalah tidak scroll TikTok dalam sehari itu berarti kita dalam posisi sibuk. Iya, Oh, begitu. oke. Oke. Setuju sih aku juga. Oke, lanjut ya Mbak, ngomongin soal drain out, kira-kira nih, apa saja sih Mbak tanda-tanda kalau seseorang itu sudah mengalami drain out atau akibat sosial media, atau ada ciri khusus nih yang bisa kita sadari sebelum terlambat dan mungkin bisa mencegah sebelum terjadi gitu. Mungkin dari Mbak Wiwi terlebih dahulu nih. Oke, di sini aku mau jelasin buat teman-teman online juga Ya, ya, karena boleh. mungkin kalian merasa kalian sendiri atau teman-teman di lingkungan kalian. Nah, untuk tanda-tanda mengalami burnout sendiri sih bisa dilihat cukup mudah dan cukup jelas ya. Misalnya tuh kita merasa lelah secara mental, meskipun cuma sekedar scrolling media sosial aja, kita tuh ngerasa kayak capek. Terus munculnya munculnya sikap sulit fokus dan kehilangan minat buat interaksi langsung sama orang banyak, itu juga termasuk tanda-tanda dari burnout. Ya. Terus selain itu juga ada rasa gelisah atau sekali nggak online tuh kayak bingung gitu, sekali nggak buka TikTok tuh kayak merasa Hampa. gitu bener. Terus Oke, ini oke. mungkin juga ke aku juga ya juga ngerasa sulit buat tidur tepat waktu karena mungkin kebanyakan karena main TikTok. Sampai kadang-kadang itu
produktivitasnya tuh menurun, bahkan emosi kita juga agak sedikit labil gitu loh, kayak mudah stres, gampang marah, karena kita Gampang terlalu emosi gitu ya, Mbak, bener. ya? Karena kita terlalu lama di media sosial ya. Kalau udah ngelakuin hal kayak gitu, mungkin teman-teman udah harus bisa mengurangi jam main TikToknya ya, kayak mungkin nggak sampai 10 jam kayak tadi Iya, ya. jangan Gitu. sampai ya sobat Yang lebih yang jangan bermanfaat, sampai. belajar atau baca buku boleh. Oke, jadi aku setuju banget sih sama Mbak Wiwi. Cuman mungkin aku mau sedikit nambahin juga ya Mbak. Jadi ada juga loh Mbak kasus di mana si orang ini nih, itu gara-gara dia keseringan main HP, itu dia itu mood sama kebiasaannya itu tanpa sadar tuh pelan-pelan tuh berubah Mbak. Jadi kayak gara-gara drain out itu, awalnya nih aku ada nemuin nih orang ini, si dia ini awalnya rajin banget jogging pagi gitu, lari-lari. Tapi lama-lama loh, kok nih anak nggak kelihatan ya? Kemana ya? Terus setelah aku tanyain kabarnya, ternyata dia masih rebahan Mbak pagi-pagi gitu. Terus aku nanya ini, katanya ya gara-gara aku malam main HP, jadi aku paginya jadi lemes, jadi nggak ada energi. Sampai akhirnya aku merasa si anak ini tuh jadi kehilangan minat buat melakukan hal-hal yang positif dulunya dia sukain gitu, yang positif gitu. Nah mungkin ibaratnya nih ya Mbak, kayak playlist lagu favorit yang kita putar terus menerus. Awalnya seru sih, tapi lama-lama itu jadi bosen, jadi nggak berasa spesial lagi gitu. Bahkan bisa bikin jenuh sendiri gara-gara kelelahan mental, seperti yang di-mention sama Mbak Wiwi tadi. Nah, betul banget nih. Berarti tanda-tandanya orang yang terkena drown out itu kayak kurang fokus, hilang minat, terus bahkan ada juga yang mood atau kebiasaan itu berubah tanpa Iya, sadar kayak betul. yang jogging atau apa itu tadi. Nah, mungkin ini terakhir nih Mbak. Oke. Tips and trick Waduh, masuk ke gimana segmen nih favorit nih. caranya Tips and trick. agar kita tetap menikmati media sosial tanpa kecanduan atau mengalami drown out. Terus mungkin ada strategi yang sederhana, mungkin bisa kita terapin langsung gitu Mbak. Oke. Mungkin dari Mbak Wiwi dulu nih. Oke. Aku mau ngasih tips yang agak mudah ya, mungkin Oke. awal-awal cara mengurangi jam main TikTok yang 10 jam tadi ya. Yang pertama itu teman-teman bisa bikin akun media sosial khusus buat hal yang penting aja. Jadi misalnya buat belajar atau kerja, dan jangan follow akun hiburan kayak gosip atau meme gitu. Jadi kayak setiap kita buka HP itu nggak ada hal yang terlalu menarik buat lihat. Jadi kita mungkin kok udah bosen ya main TikTok. Nah, gitu kan kita bisa jadinya kayak udah nggak terlalu main TikTok lagi ya. Nah, terus selain itu kita juga bisa mulai mencoba hobi-hobi baru, seperti mungkin aku merekomendasikan kayak melukis kalau teman-teman yang suka melukis. Iya, boleh, Atau mungkin yang cewek-cewek kan kita bisa belajar masak baru ya. Terus juga main musik juga boleh. Nah, dengan melakukan beberapa hal baru tersebut, kita akan lebih punya waktu produktif yang lebih banyak. Jadi nggak terus-terusan akses TikTok yang lebih lama teman-teman gitu. Oke, setuju sih Mbak Wiwi. Kalau Mbak Wiwi sendiri hobinya apa nih? Jadi sempat mention hobi. Iya. Dikit Hobi nih. saya memasak. Enak nih kayaknya masakannya. Idaman mertua Boleh nggak dicoba, sih? boleh dicoba. Oke. Tadi kan Mbak Wiwi kan udah sempat mention ya terkait langkah-langkah mudah yang bisa diterapin. Nah mungkin sobat online semua, aku mau izin share strategi kali ya, yang mungkin udah aku susun gitu. Aku namain strateginya ini ada 3S teman-teman. Apa itu Mbak? Tapi ini bukan yang senyum sapa salam itu ya, bukan ya, beda ya. Jadi ini tuh 3S, yaitu saring, seimbangkan, dan sosialisasi. Nah apa itu? Yang pertama sobat online bisa coba saring. Coba kalian mulai coba saring konten-konten yang bermanfaat gitu. Jangan semuanya di follow, bener kata Mbak Wiwi. Ya, benar, Kalau benar bisa unfollow akun-akun yang nggak berguna, yang malah bisa bikin teman-teman ngerasa insecure atau malah stres, itu bisa teman-teman hindari gitu. Lalu yang kedua, seimbangkan. Nah, sobat online itu bisa coba atur waktu antara screen time dengan kegiatan sehari-hari nih. Misalnya, teman-teman bisa pakai aturan no scroll sebelum tidur. Jadi sebelum tidur jangan scroll gitu. Atau Mbak mungkin Wiwi ini relate banget nih. atau mungkin bisa nyoba sosmed puasa gitu. Jadi kayak dalam beberapa jam sehari teman-teman ngeluangin waktu buat nggak buka HP, nggak buka sosmed. Lalu yang terakhir nih, nggak kalah penting, ada sosialisasi. Nah jadi teman-teman jangan sampai nih kalian itu cuma interaksi di dunia maya, banyakin ngobrol, banyakin interaksi sama keluarga, sama temen gitu. Dan yang paling penting nih sobat online, kalau ada masalah itu jangan dipendem ya. Jangan dipendem terus numpuk. Gen Z biasanya kayak gitu, Mbak. Gen Z biasanya kan mendem-mendem gitu, itu jangan. Kalian lebih baik ceritakan ke orang-orang yang terpercaya. Nah kebetulan dulu waktu aku jadi konselor remaja, itu aku diajarin nih buat kita sebagai manusia nih, itu kita tuh jangan jadi tong sampah gitu. Maksudnya apa? Jadi kita tuh jangan sampai mendem sampai lama-lama tuh numpuk pikiran-pikiran negatif kita, dan alhasil kita jadi stres sendiri gitu. Coba nih sobat online, kita mulai berani buat ngobrol, buat sharing-sharing ke orang-orang terpercaya gitu.
Atau biar mungkin sobat online ngerasanya lebih tenang ya, bisa coba curhat ke Allah gitu Mas. Masya Allah. Waktunya untuk mendekat. Iya, bisa coba curhat ke Allah gitu sambil tahajudan malam-malam gitu. Kan rasanya asyik ya, Iya, sepi iya. gitu. Nah, apalagi nih ya sobat online, jangan sampai jadi tong sampah digital. Jadi kayak yang numpuk itu tuh konten-konten yang nggak jelas gitu. Jadi usahakan ya sedikit demi sedikit bisa dicoba lah tipsnya, siapa tahu berguna gitu untuk sobat online semuanya. Iya. Dan yang terakhir banget nih, pilih konten yang Nah, berkualitas. itu penting banget nget-nget. Kayak tadi apa namanya, saring. Setuju. Mungkin sekian berbincang-bincang kali ini. Terima kasih kepada Mbak Hanzu dan Mbak Wiwi udah datang ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi sobat online, jangan biarkan media sosial mengendalikan hidup kita ya. Jangan sampai kita kelelahan mental. Oke, mungkin itu saja berbincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Mbak Wiwi dan Mbak Hanzu yang sudah datang untuk berbincang-bincang kita tentang waspada drain out. Nah, jadi sobat online, jangan biarkan sosial media mengendalikan hidup kita ya. Jangan sampai kita kelelahan mental nih. Coba tantang diri sendiri, bisa nggak kita sehari nonton konten yang bermanfaat dan berkualitas? Rasakan bedanya. Siapa tahu hidup kalian jadi lebih ringan dan lebih fokus. Dan jangan lupa terapin tips and trick yang sudah disebutin mbak-mbak cantik kita tadi. Seperti kayak 3S, saring, seimbang, dan sosialisasi. Dan nggak kalah penting yang disebutin oleh Mbak Wiwi tadi nih. Nah, kalau menurut kalian topik ini penting, share ke teman kalian agar teman kita bisa sadar dalam menggunakan sosial media dengan bijak. Sampai bertemu di bincang-bincang